Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Penyaluran bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 masih terus dilakukan. Nah, untuk pencairan ini masih terus bertahap dari daerah satu ke daerah lainnya. Dan kabarnya bantuan PKH tahap ketiga ini pelaksananya masih bertermin. Kira-kira bagaimana nasib dengan KPM atau penerima manfaat yang bantuannya saat ini masih belum cair juga? Dan apakah, bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau istilah lainnya adalah program sembako, ini akan cair di awal pekan atau di awal minggu kedua bulan Agustus ini? Nah, sebelum kita membahas banyak hal di kesempatan video ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda bagi para pengikut setia dari channel Inspirasi Oktara, bagi Anda yang sudah setia menunggu informasi terbaru yang saya bagikan di video ini, dan bagi Anda yang selalu mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru menemukan dan baru bergabung dengan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, tonton videonya hingga selesai dan jangan lupa supportnya untuk mendukung channel Inspirasi Oktara. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi di HP Anda agar info-info terbaru yang saya bagikan di channel ini bisa Anda simak dengan baik. Oke, kita akan membahas perihal yang pertama, yaitu untuk pelaksanaan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022. Kita ketahui bahwa pelaksanaan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2022 ini pencairannya masih terus bertahap. Ada yang sudah cair, alhamdulillah sudah memanfaatkan bantuannya dengan baik. Yang punya anak sekolah sudah dibayarkan untuk membeli buku, untuk membayar iuran-iuran mungkin yang berhubungan dengan sekolah, dan yang memiliki anak balita tentunya ini diberikan susu, diberikan nutrisi, dan yang lain sebagainya. Nah, tentunya pelaksanaan ini masih terus dilakukan sehingga semua, hal yang menjadi syarat bagi para penerima, misalnya ada yang masih proses omspan dan yang lain sebagainya, sampai proses-proses tersebut selesai, maka selesai pula lah untuk penyaluran PKH tahap ketiga. Pertanyaannya, bagaimana untuk, mereka atau penerima manfaat yang bantuannya masih belum cair juga? Apakah masih ada harapan untuk menunggu? Perlu Anda ketahui bahwa, penerima PKH yang dimaksud KPM untuk definisi saat ini adalah mereka yang namanya tertuang di dalam SP2D. Jadi bagi Anda yang namanya tertuang di SP2D, maka Anda ditetapkan sebagai penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ya, meskipun Anda sebelumnya belum pernah menerima PKH, meskipun Anda sebelumnya hanya menerima sembako, tapi ketika Anda menerima uang dari bantuan PKH, maka Anda layak disebut sebagai KPM penerima PKH. Tapi bagi Anda yang meskipun dulu Anda penerima PKH dan sudah lama menerima PKH, tetapi tidak masuk ke dalam SK atau SP2D, misalnya ada yang mengeluhkan dari SP2D, dari pencairan tahap 1 sampai kedua ini tidak cair-cair. Apakah itu disebut KPM PKH? Maka jawabannya adalah tidak. Karena bagi Anda yang tidak ada di dalam SP2D, maka Anda tidak lagi disebut penerima PKH. Karena memang masuk atau tidaknya Anda di dalam SK atau SP2D penyaluran bantuan, ini tergantung dari ketetapan dan keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi jelas ya. Sekali lagi, yang ada di dalam yang ada di dalam SP2D itu adalah penerima PKH, yang tidak ada di dalam SP2D itu berarti bukan penerima PKH. Nah, pertanyaannya apakah bagi yang belum cair ini masuk di dalam SP2D atau tidak? Nah, saat ini saya pribadi masih belum bisa menjawab dengan pasti karena memang SP2D ini masih proses dan masih akan dikirimkan kepada para pendamping masing-masing. Sehingga untuk saat ini yang kami lakukan adalah karena ini kabar pencairan sudah masuk ke rekening masing-masing KPM, maka kami mengabarkan kepada KPM untuk segera mengambil bantuannya. Tetapi yang kurang dari periode saat ini, tahap ketiga ini, SP2D ini datangnya telat ke pendamping dan SP2D masih belum ada. Sehingga kami tidak bisa meng-cross-check nama-nama siapa saja yang sudah cair dan siapa-siapa yang bantuannya belum cair. Nah, solusinya bagi Anda yang belum cair, bagi saya tetaplah bersabar untuk menunggu
tunggu saja karena memang saat ini proses penyaluran masih terus berlangsung ya, meskipun hari ini sudah banyak yang mengabarkan alhamdulillah sudah cair, tetapi bagi yang belum cair juga tetap bersabar menunggu hingga SP2D ini turun ke tangan masing-masing pendamping. Dan jangan pernah lelah menunggu meskipun SP2D nantinya ada di tangan pendamping, tunggu saja karena memang kita belum mengetahui progres kira-kira berapa persen yang sudah tersalur. Jika memang sudah 100% seluruh Indonesia dari total 10 juta KPM, maka itu berarti sudah final. Tapi jika misalnya belum mencapai 10%, maka harapannya ini masih ada sampai termin penyaluran terakhir. Seperti itu ya. Jika misalnya sampai misalnya SP2D tahap ketiga termin terakhir ini sudah keluar dan nama Anda tidak juga muncul di dalam SP2D, maka memang ini bukan rezekinya karena bisa dikatakan jika sampai termin terakhir nama Anda tidak ada di SP2D juga, berarti Anda tidak terpilih oleh Kementerian Sosial untuk menerima PKH di periode tahap ketiga ini. Jadi perubahan sistemnya seperti itu ya. Jadi tidak melulu meskipun Anda ikut pertemuan dan sudah diupayakan oleh pendamping, sudah diverifikasi kelayakannya, meskipun seperti itu Anda rajin, pertemuan dan lain sebagainya, tetapi keputusan terakhir, keputusan final ditetapkannya Anda sebagai penerima PKH atau tidak berada di tangan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu ya, yang belum cair tetap bersabar menunggu sampai muncul SP2D termin terakhir ya, masih ada harapan. Tetapi jika misalnya sampai SP2D termin terakhir sudah muncul tetapi nama Anda tidak ada, berarti bukan rezeki Anda sebagai penerima PKH di tahap ketiga. Itu ya, semoga ini jelas. Lalu yang kedua, apakah bantuan pangan non-tunai atau program sembako akan cair di awal pekan minggu kedua ini? Apakah seperti itu? Nah, untuk pembahasan BPNT ini tentunya sudah banyak yang menunggu karena memang bantuan PKH ini sudah dimanfaatkan. Tinggal bantuan sembakonya yang ditunggu cairnya oleh para penerima manfaat. Karena memang sembako ini sangat urgent sekali untuk kebutuhan masyarakat yang prasejahtera tentunya yang sudah merindukan ya, intinya sudah harus memanfaatkan bantuan sembako dari pemerintah. Karena memang untuk sembako ini dari bulan Juni masih belum juga tersalur, Juni, Juli, dan ini sudah memasuki Agustus. Harapannya dari ketiga bulan yang belum berjalan ini, semoga minimal lah 1 kali penyaluran ini bisa dirasakan oleh penerima manfaat. Jika kita lihat dari 6NG atau DTKS yang periode keterangannya ini yang belum tersalur adalah Juni. Ini ada yang masih proses, ada yang sukses proses omspan dan yang lain sebagainya. Tapi ketika kita merujuk ke nota dinas ya dari SK yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, maka yang perlu disalurkan adalah BPNT untuk periode Juni-Juli. Nah, biasanya untuk penyaluran BPNT ini, kuota BPNT akan masuk biasanya setelah bantuan PKH ini masuk terlebih dahulu. Tetapi ketika misalnya penyaluran PKH ini tidak ada di bulan tersebut, maka biasanya BPNT ini awal bulan pun sudah masuk. Ya. Nah, karena ini bersamaan dengan jadwal penyaluran PKH tahap ketiga, saya rasa bantuan pangan non-tunai atau program sembako kuotanya akan masuk segera setelah PKH ini tersalurkan. Atau bisa jadi sambil menunggu proses PKH penyaluran sampai 100%, BPNT ini juga akan diinput kepada orang-orang atau penerima manfaat yang datanya tidak bermasalah. Jadi ada kemungkinan besar bagi mereka yang bantuan PKH-nya ini tersalur, sudah cair, ini kemungkinan besar BPNT-nya juga akan segera masuk ke rekening masing-masing dan kabarnya ini kita akan kembali ke Himbara sehingga nanti bentuknya adalah melakukan penarikan di agen-agen atau e-warung terdekat dan ditukarkan dalam bentuk sembako. Nah, kapan waktunya? Harapan saya semoga waktunya dimulai dari awal pekan ini, mulai Senin hingga minggu kedua habis, harapannya sudah ada kuota sembako yang masuk dan bisa dimanfaatkan oleh para KPM. Ya, jadi seperti itu. Dan semoga bantuan pangan non-tunai atau sembako tidak molor penyalurannya karena memang ini sudah ditunggu oleh kita semua ya, terutama para penerima manfaat program Keluarga Harapan maupun penerima manfaat program sembako itu sendiri. Nah, oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan karena ini durasinya sudah cukup lama ya bagi saya. Saya tidak ingin terlalu panjang lebar sehingga Anda bosan melihat videonya. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang.
baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas subscribernya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.